Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lensi Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen pembelajaran dalam metode pembelajaran. Yang pertama ada pengertian metode. Apa sih itu metode? Metode pembelajaran adalah cara atau strategi yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Agar metode tersebut berjalan efektif, terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan dan harus diperhatikan secara menyeluruh. Komponen utama pelajaran, yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah arah atau hasil yang diharapkan dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Tujuan tersebut berfungsi untuk sebagai pedoman dalam memilih materi, metode, serta alat penilaian. Tujuan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum yaitu berkaitan dengan standar kompetensi atau kurikulum nasional. Yang kedua ada tujuan khusus, hasil belajar spesifik yang diingin dicapai pada satu pertemuan atau topik tertentu. Biasanya dirumuskan dalam bentuk indikator pencapaian kompetensi. Yang kedua ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan isi atau bahan yang akan disampaikan dan dipelajari yang meliputi fakta, konsep, prinsip, atau prosedur. Pemilihan dan penyusunan materi harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran serta tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Materi juga harus disusun secara sistematis agar mudah dipahami secara bertahap. Yang ketiga, ada peserta didik. Sebagai subjek dan objek sekaligus dalam pembelajaran, karakteristik peserta didik seperti usia, latar belakang budaya, kemampuan awal, gaya belajar, dan minat sangat mempengaruhi pemilihan metode yang tepat. Metode yang baik adalah yang mampu melibatkan peserta didik secara aktif dan memenuhi kebutuhan belajar mereka yang beragam. Kemudian ada yang keempat, yaitu pendidik atau guru. Berperan sebagai perancang, fasilitator, pembimbing, dan pengelolaan proses pembelajaran. Kompetisi pendidik, baik dalam pengusahaan materi, pemahaman teori belajar, maupun keterampilan menggunakan metode dan alat, bantu menjadi kunci keberhasilan penerapan metode tersebut. Pendidik juga bertugas menciptakan suasana belajar yang kondusif. Itu saja penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya yang kelima, strategi dan metode pembelajaran. Metode adalah cara teknis yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi agar materi dapat disampaikan. Sementara strategi adalah rencana besarnya. Contoh metode antara lain ceramah, diskusi, demonstrasi, penemuan terbimbing, atau pembelajaran berbasis proyek. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan tujuan, materi, serta kondisi peserta didik dan lingkungan. Dan yang keenam, media dan sumber belajar. Media yaitu alat atau sarana yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau materi, seperti papan tulis, buku teks, video, perangkat lunak, atau alat peraga. Media pembantu memperjelas penyampaian materi dan meningkatkan minat belajar. Dan sumber belajar yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan atau bahan belajar yang bisa berupa orang, lingkungan, buku, artikel, atau data penelitian. Dan yang ketujuh, lingkungan belajar, mencakup tempat fisik, ruang kelas, laboratorium, dan luar ruangan, suasana psikologis atau hubungan antara pendidik dan peserta didik, serta antar peserta didik, serta aturan atau tata tertib yang berlaku di lingkungan yang nyaman dan mendukung akan memudahkan penerapan metode pembelajaran apapun. Dan yang terakhir yaitu penilaian atau evaluasi pembelajaran, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, serta keaktifan metode yang digunakan. Penilaian tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga proses belajar yang berlangsung. Alat penilaian harus valid dan reliable, serta sesuai dengan tujuan dan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil evaluasi juga digunakan sebagai bahan refleksi untuk perbaikan pembelajaran di masa mendatang. Hubungan antar komponen, seluruh komponen di atas tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Perubahan pada satu komponen akan memengaruhi komponen lainnya. Misalnya, jika tujuan pembelajaran berubah dan dari pemahaman konsep menjadi keterampilan praktik, maka materi, metode, media, dan penilaian pun harus disesuaikan.
kasih.